itu dia masih bisa kekejar sebenarnya. Tapi Bang Skyla, biar kita nggak penasaran mulu ya kan, ya udah kita gasin aja kali ya match kelima yang tentunya kita akan bertanding di Kalahari. Berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Council Hall menuju ke arah Memphis. Aku ini ya pengen lihat aja nih GPX sama Aura ketemu apa enggak nih. Wah kayaknya sih enggak ya, Belum. karena auranya sendiri ada di daerah Command Post, sementara GPX itu bermain di sekitaran Bayfront, di mana teman-teman dari Kings juga melakukan hal yang cukup sama. Mereka melakukan split position, Straw Hat dan juga Kezel bakal bertemu dengan 18 Deer nih. Iya. Dan Bang, yang gua omongin di Kalahari sebelumnya beneran kejadian. Apa tuh? Tang City Esport gak mau ambil resiko di Shrines. Dia Waduh. belok ke Oldhampton. Kapok ya. Kapok kayaknya. Oke, tapi kali ini 18 Deer, sang predator kita sudah langsung duel dan ternyata Straw Hat berhasil ditumbangkan. Bakal dikomit oleh 3 orang dan ternyata 18 Deer gak cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap 3 orang sekaligus, Arman. Tadi sebenarnya inisiasi yang dilakukan oleh seorang 18 Deer itu udah bagus. Dia tuh udah cepet banget buat mendapatkan satu knockdown-nya. Tapi ketika dia pengen melakukan satu ending, teman-temannya dari Kings ini cepet banget buat nge-follow up. Ya, Makanya tadi 18 Deer langsung dihajar. Tadi tuh kalau gua nggak salah yang ada di daerah situ yang berbarengan sama 18 Deer itu harusnya cuma ada 2 orang. Tapi tiba-tiba ada 3. Apakah mereka menggunakan launchpad untuk mendekat ya? Kemungkinan besar sih seperti itu ya. Tapi yang gua respect sama King itu adalah ketika dia berhasil mendapatkan informasi ada satu musuh langsung nge-follow up-nya cepet banget, gak Cepet pakai banget ya? lama. Iya. Gak pakai lama, itu dia. Dan tentunya kali ini kalau kita lihat dari pinggir zonanya nih, harusnya zona-zona refinery sudah mulai tercium nih, Wan. Refinery ya. Jadi Iya. lu bakalan menebak kalau zona berikutnya itu kemungkinan besar masih berpotensi di area refinery. Tapi kalau misalkan kita ngomongin refinery, Bang, lu kan tahu tuh refinery kan ada panggung kematiannya banyak banget. Ada Ya. yang di posisi atas, ada juga di bagian bawah. Dan kalau misalkan nanti bener-bener ada di refinery, gua rasa fightnya bakalan sedikit agak susah, Bang. Soalnya lu bayangin aja lu ada di atas dan satu lagi musuhnya tuh ada di bawah. Ya udah lu daripada turun buat maksain, ya lu mending nahan aja nggak sih? Iya, karena kalau kita ngomongin beberapa tim yang bermain di refinery itu mereka jarang banget untuk geser posisi ya. Karena yang ada biasanya 4 orang itu membagi vision ke 4 arah yang berbeda. Dan kalau kita ngomongin refinery sendiri, ada teman-teman dari First Riders yang biasa turun di sana, ada RRQ juga. Tapi mereka itu jarang banget untuk yang namanya melakukan rotasi cepet, man. Iya, nggak ada yang rotasi cepet juga ya Bang ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin refinery lagi tuh yang jadi bukan pay adu mekanik, tapi pay adu medkit. Ya nggak sih? Bener juga ya, karena refinery sendiri nggak terlalu banyak ya untuk segi medkitnya juga. Dan kalau kita bisa bahas juga refinery dari segi lootingan sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Iya, nggak terlalu banyak juga, tapi tempatnya itu potensial karena banyak kompon juga ya kan. Betul. Lo bisa manfaatin apa namanya grapple hook buat manjat ke atas ya kan, ke parabola mungkin. Iya betul. Atau mungkin ke tower yang paling tinggi bisa juga. Bisa juga, atau mungkin lu bisa grapple hook dari refinery menuju ke clock tower gitu kan. Wah, itu jauh. Itu jauh banget. Jauh banget. Beda map. Oh beda map. Iya. Tapi kali ini kalau kita ngomongin season sebelumnya nih, Man. Lu tuh season sebelumnya nge-cash ya? Season sebelumnya gue nge-cash. Lo nge-cash, gue libur kan. Nah, gue kan sempet nonton nih. Rotasi di daerah selatan itu sering banget bergesekan, Man. Ada DG, ada Aura, tapi di season kali ini gue nggak melihat hal itu. Justru di daerah selatan itu adem ayem banget, Pak. Iya, malah yang sering terjadi potensial buat peperangan ada di zona atas. Kayak di Oldhampton ini. Meskipun King sama TCE nggak ketemu di Shrines, mereka COD-nya sekarang di Oldhampton. Waduh, siapa takut gitu kan, langsung aja COD-in lagi. Apakah ini menjadi ajang untuk berbalaskan dendam dari teman-teman TCE menuju ke Kings? Sementara itu Bule yang sedang melakukan tembakan tidak sadar bahwa ada seorang Dix yang sudah mulai berdekatan. Tapi Dixia juga berhasil di trade kill-nya kali ini. Bakal coba untuk di-revive terlebih dahulu tentunya oleh seorang Straw Hat. Kondisi menjadi 3 lawan 3, Arman. Oh my god, 3 lawan 3 sebenarnya situasi yang cukup adil, tapi di sini Bule sebenarnya oh my god, gue kira bakalan masih bisa ter-revive, ternyata nggak bisa. Oke, sekarang situasi udah seimbang, udah mulai cukup adil, tapi lu lihat di minimap Bang, ternyata satu player King tersebut mengamankan posisinya dan 2 orang sisanya itu mencoba untuk retake atau mungkin kabur dulu dari area Oldhampton.
Dan yang menarik lagi adalah gua kira bakalan coba ada satu momen untuk balas dendam ataupun revenge. Ternyata enggak. Tang City juga enggak mau terlalu terburu-buru. Mereka juga ketika udah mendapatkan satu dan kebetulan mereka keculik salah satu playernya juga yaitu seorang bule. Yaudah kita coba objektif ngidupin dulu di area revival spot mungkin ya kan untuk menambah kepedean mereka. Karena biasanya kalau tim udah pincang satu tuh kayak mereka udah mulai sedikit agak worry gak sih Bang? Kurde ya, tahu nggak lu kurde? Kurde itu apa? Kurang pede jadinya. Oh kurang pede. Iya, tapi kali ini kita bakal melihat POV dari Aura atau GPX kali ini yang sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya terhadap teman-teman dari NXL, di mana Sweet harus menjadi sour ya, karena kalau sweet itu kan manis, kalau sour itu asem gitu. Tapi ternyata seorang Jar dengan 8 poin eliminasi berhasil menjadi seorang predator di round keempat tadi, Arman. Oh iya 8 poin kill di satu ronde doang itu udah banyak banget Bang. Tapi tetap masih banyak Actindir tadi 11. Oh iya benar. Belum kekejar berarti untuk hari ini ya. Belum. Kan kalau misalkan ada yang bisa ngejar sih kayaknya bakalan keren sih. Keren ya. Apalagi 11 poin eliminasi itu harusnya menjadi rekor untuk matchday kali ini ya seharusnya. Karena Iya. di matchday kedua kemarin kalau gua nggak salah paling banyak 9 ya. 9. Tapi kali ini zona juga sudah mulai bergerak dan kita bakal lihat zona yang sedikit menarik ke daerah selatan, harusnya daerah Desap dan lain-lain masih cukup aman. Sementara itu GPX yang sedang melakukan rotasi sudah mulai bertemu dengan teman-teman dari Galaxio maksud gua, sudah bertemu dengan IOG dengan jarak yang sangat berdekatan nih man. Iya sebenarnya jarak mereka kalau dibilang dekat sih udah lumayan dekat juga ya. Tapi kan posisi dari tim Galaxio kan ada di tengah-tengah Refinery itu. Jadi gua rasa mereka bakalan sedikit agak holding. Dan prediksi dari seorang Babang Skyla ternyata bener. Gak jauh-jauh dari Refinery Bang. Wah Waduh. ini sih. Tapi gua kira tadi zonanya narik ke daerah selatan ya, tapi ternyata lebih stay ke arah Refinery. Jadi zona yang sekarang nggak monoton ya. Nariknya tuh bisa bener-bener narik ke kanan kiri gitu tiba-tiba yang mungkin kita berpikir wah zona bakal ada di sini nih. Tiba-tiba tank, wah mentalnya jauh banget Pak. Iya terkadang tuh ekspektasi tidak sesuai dengan realita Bang. Dan Tapi terkadang juga bertahan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. lebih susah lagi kalau udah berjuang ternyata disia-siakan. Waduh. Apa itu? Waduh. Kita langsung lihat aja Bang standing ronde 4 dulu nih Bang, ya kan? Oke. Ternyata di sini Rebellion Tabor masih memimpin nih. 52 poin ya Iya, kan? tapi kalau dari posisi 2 sampai posisi 8-nya deket banget, Pak. Wow. Waduh. 2 sampai 8. Iya, Pak. Ini sih tipis-tipis banget sih. Tipis-tipis banget. Apalagi lu sadar gak sih Bang? Di sini kan udah match 5. Iya. Otomatis di sini bisa dibilang 2 match terakhir karena Iya. match 5 dan juga match 6. Betul. Gua rasa untuk teman-teman yang ada di standing 1 sampai 8 yang sempat dinotis sama Bang Skyla, mereka sih harus lebih aware takutnya kalau mereka sedikit aja melakukan mistake atau mungkin miskomunikasi, mereka ditusunkan, poin mereka bakalan gampang banget buat kebalap. Bakal gampang banget untuk kebalap dan bakal terganti dengan sangat mudah tentunya ya. Tapi dengan global point seperti ini justru hal ini yang gue harapkan gitu. Kenapa? Kayak lu dari awal sampai akhir itu lu benar-benar kejar-kejaran, bahkan nanti sampai di match day terakhir juga siapa tahu poinnya masih kejar-kejaran gitu loh. Ah iya sih, itu sih yang diharapkan ya. Kompetitif itu bener-bener nyata. Apalagi kalau misalkan ada yang kejar-kejaran itu lebih seru. Tapi kalau misalkan ngomongin kejar-kejaran, barusan di sini gue lihat ada satu tembakan dari menara yang cukup tinggi itu ngejar ke arah satu player ada di bawah. Sedikit memberikan damage, tapi gue rasa nggak bakal diterusin juga karena memang posisi RBR tadi, RBL maksud gue ketika menembak ke arah Bigetron dan juga Aura itu mereka punya kompon yang cukup padat banget. Jadi paling kalau misalkan terkena knockdown ya masih bisa di revive. Malahan posisi yang ada di RBL ini kayak ketika lu udah kehabisan resource, gak punya peluru lagi, gak bisa ngapa-ngapain, kayak sangat disayangkan banget dan lu bakalan mencoba buat turun. Dan ketika lu turun bisa aja ditungguin balik Bang. Itu. Oke, tapi di lain sisi Arman bakal ada peperangan lagi antara Kings dan juga TCE menjadi satu tim yang bakal menjadi tumbang pertamakah, karena kali ini Mr. Kevo sudah melakukan ending tapi ternyata seorang Dix dengan double vector yang masih cukup kuat menyisakan seorang Riz kali ini yang akan diajar oleh 2 orang sekaligus dan lagi-lagi Tang City Esports harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby di round kalahari kedua dan menjadi tim yang sama dipulangkan ke lobby di posisi ke-12
dari round kalah hari juga, Man. Ada apa gerangan sih kawan? Oke lah, Kings Esports sama TCE ini sama-sama ketemu. Yang awalnya tadi di kawasan Shrines, terus mereka sempat ketemuan di sekitar Olhem. Tapi perangnya nggak jadi nih karena sisa 3 lawan 3. Tapi pada akhirnya King ini kayak udah kayak gelap mata gitu. Siapa sih? Gelap mata. Coba dicari makanya Tang City ini ada di arah mana? Lu lari kemana? Gua kejar. Tapi menurut gue yang menjadi satu masalah untuk Kings ini bukan masalah dalam hal buruk ya. Masalah dalam hal baik dari Kings ini adalah seorang Dix dengan double vector itu benar-benar menyulitkan, Pak. Dix tambah double vector sama dengan bencana, Pak. Oh, sama dengan disaster ya. Tapi Iya. bener sih, itu bener-bener bisa ngegocek atau mungkin menghancurkan pertahanan yang dimiliki oleh Tang City Esports tadi ya. Gak apa-apa, nice try. Masih ada harapan di match terakhir nantinya kira-kira bakalan kayak gimana. Gue juga masih penasaran apakah Tang City Esports nantinya di match terakhir bakalan dendam nih ke arah tim Kings ya kan. Mereka bakal ketemuan di Purgatory nantinya. Dan itu masih jadi satu pertanyaan. Ya sudah bang, kita bakal sedikit berbelok ke arah Refinery karena ternyata dari Galaxio bakalan ketemu dengan Ses Alpha Inc. Tapi posisi mereka sebenarnya masih agak terlalu jauh. Walaupun jujur aja Ses Alpha Inc. bener-bener menerima damage yang cukup pedas dari arah seorang Ahnaf. Yes, seorang Ahnaf kali ini berhasil menumbangkan seorang Bara, tapi Kimmage menggunakan motornya bakal melakukan upaya untuk melakukan apa nih kayaknya. Masih bingung gua, mau nyamperin atau ternyata dia pengen coba masuk ke dalam zona, tapi dari pergerakannya justru bakal lebih agresif lagi ke arah depan. Coba mencari di mana lawannya berada sambil coba untuk berputar. Kimmage dengan Max 7-nya terlalu pede kali ini karena masih ada 3 orang dari teman-teman Ses Alpha Inc. yang bakal coba untuk bertahan kali ini Arman. Sementara Thanos coba untuk berputar dan mencari info di mana lawannya berada. Hujan peluru sudah dirasakan, Thanos sudah berhasil ditumbangkan oleh seorang Ahnaf. Granat mulai dilemparkan, Kimmage masih survive dan menjadi orang paling depan untuk bertahan kali ini. Max 7 sudah dikeluarkan, langsung digerung begitu saja, tapi ternyata Randy berhasil mendapatkan 2 orang dari Ses menggunakan satu granatnya, di mana Natden tidak cukup kuat dan ternyata harus dilumatkan oleh tim Galaxio. Oh my god, tapi setelah ini kita bakal lihat juga pertarungan yang bakalan berlanjut di mana dari seorang Jafra dengan satu UMP sudah bakalan bersiap untuk menerkam sang raja ataupun Kings Esports. Bakalan coba dimajuin Jafra dengan pop up glue yang cukup manis. Bahkan di sini langsung coba menahan pergerakan dari Kings Esports yang bisa gue bilang bener-bener terkunci. Udah ada satu posisi setup, coba ditembak dari seorang Asril dengan satu charge boosternya, berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Tapi di sini tenang aja, masih ada Dix yang katanya Bang Skyla dengan double factor yang dia miliki bakalan menjadi bencanakah untuk tim IOG yang masih ada 4 personil ataupun 4 rosternya. Tapi sekarang intensitas pertarungannya bahkan ada dari Galaxio yang bakalan menjadi party dengan satu grenade yang coba dilemparkan Bang Skyla. Yes, sudah berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus dan justru menjadi sebuah kerugian untuk teman-teman dari IOG karena mereka sudah menang jumlah dari Kings, tapi granat dari tim Galaxio menyulitkan mereka sampai akhirnya mereka harus melakukan reset lagi. Dan kali ini Aura sudah melakukan satu inisiasi untuk bergerak maju ke arah depan, di mana Guns bakal menjadi orang paling depan untuk membukakan jalannya, tapi Mr. Home dengan M79-nya berhasil mendapatkan seorang Piu yang lagi komit untuk ke arah tim Bigetron Rosugo. Oh my god, ini dia Bigetron Rosugo udah stay along di kawasan atas, tapi ternyata Randy dari arah atas dengan senjata rainbow-nya berhasil menculik salah satu player musuhnya. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat sekarang posisi dari Galaxio bisa gue bilang bener-bener enak, tapi komen pos bakalan berdarah-darah lagi Bang Skyla. Yes, komen pos bakal menjadi berdarah, tapi di lain sisi Island of Gods harus cukup puas di posisi ke-10. MPX bakal berhadapan dengan tim dari NXL. 2 orang sudah berhasil di knockdown kali ini, bahkan Dani sudah cukup sekarang. Bakal langsung dicari lagi, menyisakan seorang Force dan juga Natik. Tembakan demi tembakan dikeluarkan, 1 orang juga sudah berhasil di trade kali ini. Bakal coba untuk di-revive kah? Karena BTR juga sudah berhadapan dengan Aura, tapi Galaxio di lain sisi berhasil ditumbangkan oleh satu AWM yang sangat cekatan dari seorang Wings, di mana Rosman menyusul. Force berhasil mendapatkan lawannya, dan kali ini TPOP bakal menjadi orang ketiga. RBL bakal kedatangan tamu baru, Freya bakal maju ke depan dan RBL berhasil ditumbangkan oleh TPOP kali ini Arman. Oh my god, peperangannya juga masih berlanjut di mana TPOP yang tersisa 2 orang bakalan coba bertahan melakukan satu reviving, dan ternyata dari sisi Aura juga dipulangkan di posisi ke-7. Bahkan Madura Prime juga harus dilululantakan di posisi ke-6, menyisakan 5 tim lagi yang tersisa dari
dari 11 tim atau 10 tim sampai sekarang tinggal setengahnya doang. Tapi nggak masalah, kita bakal saksikan juga lagi dan lagi bang. Zonanya tidak berpihak ke semua tim. Zonanya bener-bener jahat banget. Ada di tengah-tengah, disuruh COD-an semua. Tapi di sini kalau kita lihat GPX yang bakalan coba datang dengan satu tembakan dari seorang Ekidlir yang langsung melakukan satu ending terhadap seorang Irazor. Bahkan dengan spray down-nya masih bisa mendapatkan satu kill steal yang luar biasa setelah di-knockdown oleh tim TPOP. Tapi Ekidlir masih bisa melakukan killing steal. Yes, dan kalau kita lihat kali ini GPX sangat diuntungkan karena RBL sang penguasa leaderboard sementara berhasil ditumbangkan di posisi ke-7 tadi, sementara Freya udah coba bergerak ke arah depan juga. Langsung ada tembakan, Faiz udah cukup sekarat, langsung di ending begitu saja. Dan kali ini zona sudah mulai sakit. Ada satu tembakan yang cukup sakit dari seorang Pon kali ini. Devito berhasil menumbangkan seorang Freya. Hujan peluru sudah mulai dirasakan dan kali ini GPX sudah menguasai satu zona yang mereka inginkan. Menyisakan 3 tim dan 7 orang yang hidup. Sementara itu Wings masih dengan AWM-nya. Devito mulai masuk ke daerah pertahanan lawan. Ada seorang Raf yang bakal coba bertahan. Dan kali ini Devito masih coba menunggu di mana lawannya berada. Ada satu komit dari 2 orang sekaligus dari Kings kali ini. Devito, sang bocil ajaib, sudah berhasil menumbangkan lawannya dan ternyata GPX berhasil mendapatkan buyanya lagi dan lagi di